Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat kuliah. Semoga semuanya berada dalam sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini akan membahas tentang konsep turunan. Apa itu turunan? Ini ada yang akan di-share bahwa turunan fungsi aljabar. Fungsi aljabar disampaikan pada pertemuan ke-12 Bandung 22 Desember. Selamat Hari Ibu. Semoga Ibu saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan ada pesan, jangan katakan sulit pada matematika sebelum mencoba mengerjakannya. Itu adalah prinsip belajar matematika. Selanjutnya, lambang turunan ya, yang dilambangkan jika fungsinya f(x), maka turunan pertamanya adalah y aksen, keduanya y double aksen atau f aksen x, atau f double aksen x, atau dy per dx, atau untuk turunan keduanya adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, konsep turunan, apa itu turunan? Ya, di sini akan dijelaskan tentang konsep turunan itu dengan pendekatan limit. Ya. Jadi ketika ada gradien, ini adalah gradien itu adalah perbandingan antara delta y dengan delta x. Apa itu delta y? Delta y adalah y2 dikurangi y1, x2 dikurangi x1. Y2 ini, ya, ini adalah x2, kemudian ini adalah x1, y1. Y2 ya, fx plus delta x kurangi y2 dikurangi y1, y1-nya adalah fx atau y, ya, dikurangi delta x, x2 min x1 ya. Nah, ini adalah delta x ya. Jadi perbandingan delta y per delta x, dan delta y-nya adalah y2 min y1. Fx plus dx dikurangi fx. Nah, apabila ya delta x yang mendekati 0, ya, delta x-nya di sini tidak ada jarak antara x2 dengan x1, itu yang disebut dengan konsep turunan. Sehingga ketika titik yang ada di sini ya mendekat terus sampai ke x, itu artinya tidak ada jarak antara x2 dengan x1. Ya, jadi delta x-nya 0, tidak ada jarak antara x2 dengan x1, itu yang disebut dengan turunan. Sehingga ini kalau dalam grafik ini betul, konsep turunan itu limit dari fx plus delta x min fx ketika delta x-nya mendekati 0 itu turun. Ya, titik ini turun ya. Dekat ke titik x-nya. Ya, jadi tidak salah juga bahwa limit dari fx plus delta x min fx per delta x-nya mendekati 0 itu disebut turunan karena memang di sini pada grafik ini turun. Nah, selanjutnya ya, f aksen x sama dengan limit ya fx plus h dikurangi fx per h ketika h-nya mendekati 0. Ya, atau kalau di sini delta x ya, delta x-nya sama dengan h. Jadi secara umum dinyatakan oleh limit fx plus h min fx per h untuk h-nya mendekati 0. Ya. Jadi sama ketika h-nya mendekati 0 untuk fx plus h min fx per h, itu yang disebut dengan turunan. Nah, sekarang kita akan berikan sebuah contoh, tentukan turunan pertama dari x kuadrat tambah 2x. Tentu saudara semua bisa langsung mengerjakannya ya, tanpa menggunakan konsep limit untuk turunan tadi. Nah, tapi sekarang perlu diyakinkan bahwa ini adalah benar ya, bahwa x kuadrat tambah 2x itu menghasilkan 2x tambah 2 ya. Nah, sekarang kita akan lihat, kita misalkan fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x. Kalau fx plus h-nya akan jadi, substitusikan saja x tambah h menjadi x tambah h kuadrat plus 2 kali x tambah h. Sehingga menjadi x kuadrat tambah 2x tambah h kuadrat tambah 2x tambah 2h. Sehingga diperoleh ya, f aksen x itu kan tadi limit dari fx plus h min fx per h ketika h-nya mendekati 0, substitusikan saja fx plus h-nya. Yang ini
ya, dikurangi X kuadrat, ya, min Fx, jadi min X kuadrat min 2X per H. Sehingga menjadi 2XH plus H kuadrat plus 2H untuk H-nya mendekati 0. Ya. Sehingga di sini menjadi dibagi dengan H jadi 2X tambah H, ya, tambah H kuadrat tambah 2H. Jadi di sini 2X tambah 2. Ya. Karena H-nya tadi 0. Ya. Jadi karena H-nya disubstitusi tinggal jadi 2X tambah 2. Nah, jadi jawabannya terbukti ya, bahwa turunan pertama dari X kuadrat tambah 2X adalah 2X tambah 2. Jadi harus diingat bahwa f aksen X sama dengan limit Fx tambah H minus Fx per H ketika H-nya mendekati 0. Selanjutnya, contoh untuk X pangkat N. Ya. Jadi apakah turunan pertama dari X pangkat N? Ya, sama saja ini kita misalkan Fx-nya adalah X pangkat N. Ya, jadi begini hasilnya. Kemudian diuraikan. X pangkat N tambah NX pangkat N min 1 kali H tambah N kali N min 1 per 2 XN min 2 dikali H kuadrat tambah sampai ke H pangkat N dikurangi X pangkat N. Nah, ini binomial ya. Jadi ini nanti dengan pendekatan binomial. Nah, sekarang hasilnya apa? Ya, jadi akan menjadi limit dari X pangkat N tambah N X N min 1. Ya, karena dibagi dengan H, ya, tambah N kali N min 1 per 2 X pangkat N min 2 H ditambah titik-titik sampai H pangkat N min 1 dikurangi XN. Nah, ini akan menjadi N X pangkat N min 1. Ya. Sehingga rumus-rumus untuk turunan fungsi aljabar adalah ini. Ya. Nah, jadi kalau Fx-nya sama dengan X pangkat N, sehingga turunannya adalah N X pangkat N min 1. Ya. Contohnya X pangkat 7. N-nya 7, F aksen X-nya berapa? Jadi F aksen X-nya adalah N X N min 1. Sehingga 7X pangkat 6. Jadi kalau X pangkat 7 jadi 7X pangkat 6. Nah, kemudian sifat-sifatnya kalau konstanta diturunkan jadi 0. Ya, kalau tidak punya variabel kalau konstanta itu. Tentukan turunan pertama dari K 0. Ya, kemudian fungsi dari A dikali X pangkat N. A-nya itu apa? A-nya itu adalah sebuah koefisien. Sehingga A-nya tetap, ya, yang diturunkan adalah X pangkat N-nya. Jadi A dikali N dikali X pangkat N min 1. A-nya adalah anggota bilangan real. Nah, contohnya 10X pangkat negatif 4, karena ini adalah koefisien atau bisa dinyatakan sebagai konstanta juga, tetap yang diturunkan adalah X pangkat negatif 4. Nah, jadi yang ditanyakan turunan kedua, ya kalau turunan kedua turunkan lagi, ya, turunkan lagi dari sini. Ini turunan keduanya adalah AN dikali N min 1 pangkat X N min 2. 10 kali negatif 4 negatif 4 kurangi 1 dikali X pangkat negatif 4 kurangi 2. Sehingga hasilnya 10 dikali negatif 4 dikali negatif 5 dikali X pangkat negatif 6, hasilnya double aksen X-nya adalah 200 X pangkat negatif 6 atau 200 dibagi dengan X pangkatnya. Nah, bentuk yang lain adalah fungsi ketika dua buah penjumlahan fungsi, ya. Jadi fungsi yang dinyatakan oleh dua buah operasi fungsi. Ya, di sini plus minus, sehingga turunannya apa? F aksen X-nya sebenarnya U aksen X plus minus P aksen X. Jadi tinggal masing-masing diturunkan saja.
Nah, contohnya ada operasi ini. Kita misalkan efeknya adalah 2x tambah 3 tambah 5x pangkat negatif 2 kurangi 8. Masing-masing diturunkan. Ya, jadi U-nya 2x pangkat 3, V-nya 5x min 2, dan W-nya ada negatif 8. Jadi turunkan masing-masing. U aksen X, V aksen X, ya, W aksen X. Jadi U aksen X plus minus V aksen X plus minus juga W aksen X. Jadi ini berlaku untuk plus dan minus. Sehingga 2x pangkat 3 diturunkan jadi tadi ya 2 kali 3x kuadrat jadi 6x kuadrat, negatif 10x pangkat negatif 3 dikurangi 0 karena ini adalah konstanta. Jadi hasil akhirnya 6x kuadrat dikurangi 10x pangkat negatif 5. Atau ini dapat saja dinyatakan dalam bentuk pangkat 6x kuadrat min 10 per x pangkat 3. Ini adalah hasil turunannya. Selanjutnya ada yang tipe 4 ketika fx sama dengan k dikali u kali x pangkat n. Ya, sehingga turunannya adalah k dikali n dikali u aksen ya dikali u pangkat x ya. Jadi ini u-nya pangkat n ya. Jadi ini. Ya, sehingga contohnya 5 dikali 4x tambah 3 kuadrat. Ini ada beberapa cara. Yang pertama bisa diuraikan dulu yang 4x tambah 3 dikuadratkan, kemudian kali 5 dapat fungsinya dan diturunkan. Atau mau pakai pendekatan yang U tadi. Kita misalkan K-nya 5, N-nya 2, U-nya adalah 4, X tambah 3. Sehingga F aksen X-nya adalah K ya. Nah, sama dengan 5, N-nya 2, U-X-nya 4X tambah 3, sehingga F aksen X-nya K dikali N dikali U aksen X dikali UX. Atau bisa saja K, ya konstantanya, dikali N dikali UX dan dikali U aksen X, atau turunan dari UX itu. 5 kali 2 kali 4 dikali 4X tambah 3, 40 dikali 4X tambah 3 diuraikan jadi 160X tambah 120. Jadi ini adalah hasil turunan dari 5 dikali 4x tambah 3 kuadrat. Ya, 5 dikali 4x tambah 3 kuadrat. Ini dulu yang diturunkan boleh dikali turunan dalamnya. Ya, jadi 2 kali 5 ya kali 4x tambah 3 dikali 4. Ya. Sama saja dengan 160x tambah 120. Bentuk lainnya adalah bentuk perkalian. Ya, F aksen X-nya bentuk perkalian adalah fx ux kali px, maka turunan adalah u aksen x kali vx ditambah ux dikali v aksen x. Atau ada yang menyatakan bahwa f aksen x adalah u aksen p plus p aksen u. U aksen p ditambah p aksen u. Nah, contohnya yang ini. Ya. Tentukan turunan dari 2 dikali x tambah 3 tambah 5x kuadrat. Jadi ini bisa dinyatakan U dan ini bisa dinyatakan dengan V. Ya, jadi U-nya 2, V-nya ini U aksen kali Vx ditambah U kali V aksen. Jadi U aksennya 0, Vx-nya adalah x tambah pangkat 3 tambah 5x kuadrat, tambah U-nya 2, V aksennya adalah turunan dari ini. Ya, 3x kuadrat tambah 10x. Jadi hasil akhirnya ini 0. Tinggal yang penjumlahannya yang ada nilainya itu 2 kali 3x kuadrat jadi 6x kuadrat ditambah 2 kali 10 sama dengan 20x. Jadi ingat saja bahwa kalau perkalian itu adalah U aksen P plus P aksen U. Bentuk yang keenam adalah bentuk pembagian atau rasional. Ketika fungsinya U per P, P-nya tidak 0, maka turunannya adalah U aksen X ya, dikali Vx dikurangi Ux kali V aksen X per P kuadrat. Atau ini U aksen P min P aksen U per P kuadrat. Jadi kalau bentuknya pembagian adalah U aksen P min P aksen U per P kuadrat. Kalau tambah tadi ingat ya, U aksen P plus P aksen U.
Nah, bukti-buktinya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan konsep limit tentang turunan. Ya. Jadi limit fx tambah h min fx per h. Selanjutnya ada contoh. Nah, fungsinya adalah x kuadrat per pangkat x tambah 1. Nah, ini hati-hati, ini bukan turunannya itu bukan yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan, tetapi ada formula yang ada di sini. Nyatakan U-nya adalah x kuadrat dan V-nya adalah 4x tambah 1. Sehingga nah, U-nya x kuadrat, Y-nya 4x tambah 1. Jadi U aksen x kali V aksen kurangi UX kali V aksen X per P kuadrat. Ya. Jadi U aksen P min P aksen U per P kuadrat. Dengan substitusikan 2x kali 4x tambah 1 min x kuadrat kali 4 per 4x tambah 1 kuadrat. Ini harus selesai. Ya, harus diselesaikan. Sehingga menjadi 4x kuadrat tambah 2x. Ya. Ya, 4x kuadrat tambah 2x min 4x kuadrat. Ya. Jadi ini kan 2x kali 4x sudah 8x kuadrat plus 2x plus 4x kuadrat. Ya. Jadi sisanya adalah 4x kuadrat tambah 2x. Jadi ini sudah dioperasikan karena 8 dikurangi 4x adalah 4x kuadrat. Ini 8x kuadrat tambah 2x min 4x kuadrat, artinya 4x kuadrat tambah 2x per 4x tambah 1 kuadrat. Cukup begini juga sudah memenuhi bahwa ini adalah turunan dari fx. Turunan pertama. Coba ini adalah latihan. Turunan pertama dari x kuadrat tambah 2 min 1 per x adalah berapa? Ya. Ini x kuadrat diturunkan jadi 2x. Ya. Ini semuanya 2x. Nah, ini adalah 0. Nah, ini yang harus dicermati bahwa ini adalah negatif 1 per x atau negatif x. Nah, ini ya. Jadi ini adalah min x min 1. Jadi min 1 per x adalah min x pangkat min 1. Ya, jadi diturunkannya adalah min, jadi min jadi plus x min 2. Ya, jadi jawabannya adalah 2x tambah 1 per x kuadrat. Ini jawabannya. Ya, jadi ini ini dari mana? Kita lihat ya. Ini kita misalkan asalnya x kuadrat min x min 1 ya. Ini adalah fx-nya. Nah, ini sehingga f aksen x-nya sama dengan 2x min x pangkat min 2. Jadi f aksen x-nya sama dengan 2x negatif kali negatif positif 1 per x kuadrat. Ya. Ini jawaban yang D ya. Jadi jawabannya yang D. Jadi x kuadrat min x min 1. Nah, ini diubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Jadi min x min 1 adalah 1 per x. Nah, jadi ini. Ya. Selanjutnya ada contoh lain. Ya. Ini juga dijelaskan ada contoh lainnya ini.
Ya, ada diketahui Y-nya adalah 2X min 3 per 3X kuadrat tambah 1, ditanyakan daya per daya. Ini adalah simbol untuk turunan. Jadi ini adalah turunan U per Pi. Jadi ini adalah soalnya. Tinggal satu-satu kita misalkan U-nya adalah 2X min 3 dan Pi-nya adalah 3X kuadrat tambah 1. Sehingga masih ingat rumusnya adalah U aksen Pi min Pi aksen U per Pi kuadrat. 2 kali 3X kuadrat tambah 1 min 2X min 3 kali 6X per 3X kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya, hati-hati juga kalau mengkuadratkan ini. Ya, jika soalnya tidak dikuadratkan, ya diamkan saja untuk yang penyebutnya. Jadi 6X kuadrat tambah 2 dikurangi 12X kuadrat min kali min plus 18X. Sehingga 6X kuadrat dikurangi 12X kuadrat adalah negatif 6X kuadrat plus 18X plus 2 per 3X kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya. Ini adalah hasil dari turunan bentuk ini U per Pi. Ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, coba ini langsung. 3X kuadrat min 10X min 2. F aksennya adalah ini 3X kuadrat. Jadi 2 kali 3, 6. 6X min 10. Mana jawabannya adalah T. 6X min 10. Karena negatif 2 diturunkan jadi 0. 6X min 10. Bagus. Kemudian, nah ini. Ya, jika Fx-nya adalah akar 4X min 3, maka F aksen X-nya berapa? Nah, ini ingat, ada sebuah bentuk turunan dari, ini dasarnya dari sini aja. Kalau Fx sama dengan akar X, ya, kita akan berubah hurufnya. Warna yang kuning. Nah, kalau Fx-nya sama dengan akar X, F aksen X-nya sama dengan, ya, ini sama saja ditulis dengan X pangkat 1/2, ya. X pangkat 1/2. Maka turunannya adalah 1/2 dikali dengan 1/2 X pangkat negatif 1/2, ya. Ya, 1/2 X pangkat negatif 1/2. Ya, jadi ketika Fx-nya sama dengan akar X dapat ditulis menjadi X pangkat 1/2, maka turunannya sama saja dengan X pangkat N ini, ya. 1/2 X dipangkatkan negatif 1/2, karena setengah dikurangi 1 adalah negatif 1/2. Ini dapat ditulis, menjadi 1/2 akar X. Jadi ini adalah hasilnya.
Jadi kalau fx-nya akar X, maka turunannya adalah 1/2 akar X. Kalau di sininya akar U, maka 1/2 akar U kali U aksen. Sehingga kita misalkan ini U. Ya, jadi tinggal jawabannya 1/2 akar 4x min 3 ya, dikali dengan turunan dalam dikali 4. 4/2, 2. Jadi 2/4x min 3. Ya, jadi jawabannya ini. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi kita akan bahas saja, akan selesaikan. Jadi soal yang ada di sini. Ini kan 4x min 3 ya. Ya. Jadi kita tinggal nyatakan, langsung saja ke sini. 1/2 4x min 3 ya. Sama kan? 1/2 akar X jadi 1/2 akar 4x min 3 dikali. Ya, jadi ini yang jangan dilupakan. Kali dengan turunan dalam. Ya, titik saja. Dikali dengan 4. Ya, sama dengan 4/2 adalah 2 ya. Jadi 2 per akar 4x min 3. Jadi dasarnya kalau ada yang fungsi akar, ini ya. Akar X, fungsi dari akar X, turunannya adalah 1/2 akar X. Kalau ini misalkan U, akar U, maka 1/2 akar U kali U aksen. Maka turunan dari dalam ini, turunan 4x min 3 adalah 4. Selanjutnya, ya ada berbagai macam bentuk-bentuk turunan ya. Tetapi hal untuk menyelesaikannya sama saja. Seperti yang ada di sini, ya, jika fx-nya adalah 5 kali 2x kuadrat tambah 4x, ini fx aksen x-nya berapa turunan pertamanya. Ini tinggal operasikan saja dulu. Untuk mempermudah 5 kali 2, 10, jadi 10x kuadrat tambah 20x. Jadi 10x kuadrat tambah 20x, jadi 10 kali 2, 20x. Ya. Tambah 20 ya, yang jawabannya yang E. Dan ada contoh-contoh lainnya. Untuk yang ini, turunannya dibagaimanakan? Tentu mau berbagai macam cara boleh ya. Nah, ini kita kopikan dulu yang ada di sini. Jadi fx-nya adalah ini. Mau pakai yang pemisalan boleh ya. Kita misalkan ya, ux-nya sama dengan ya, U-nya adalah ini. Ini adalah U-nya. Langsung saja, maka U aksen X ya. U aksen X. Nah. Kita punya U aksen X. Ini jadi ini turunan ini. 2x tambah 2. Ini misalkan kita misalkan dulu UX-nya adalah X. Mau U-nya yang 4x tambah 5 itu sama saja. Karena perkalian bersifat komutatif. U-nya adalah X kuadrat tambah 2x. Maka tambah 3. Sehingga turunannya adalah 2x tambah 2. Karena konstanta itu 0. Dan satu lagi.
Vx. Vx-nya sama dengan 4x tambah 5. Sehingga V aksen X itu sama dengan turunan dari 4x tambah 5, turunan dari 4x ada 4. Ya, sehingga ini bisa langsung diselesaikan. Iya, ini. Apakah sudah ketemu jawabannya? Ini dioperasikan berarti. Sehingga F aksen X akan sama dengan, tadi ingat rumusnya? U aksen dikali Vx, U aksen P plus P aksen dikali UX. U aksen X kali Vx ditambah P aksen X kali UX. Ya, U aksen P plus P aksen U. Ini jadi F aksen X-nya sama dengan U aksen. Mana U aksen? Kita kopikan saja. X tambah 2. X-nya kali ini. Plus P aksen 4. U-nya adalah ini. Ya. Masing-masing dioperasikan. 2x kali 4x adalah 2x kuadrat. 2x kali 4x adalah 8x kuadrat. 2x kali 5 plus ini plusnya plus plus 10x ya, plus 8x, 2 kali 4x tambah 10. Jadi yang operasi yang ada di sini 2x kali 4x 8x kuadrat ditambah 2x kali 5 10x ditambah 2 kali 4x 8x ditambah 2 kali 5 10 ditambah dengan ini ya 4x kuadrat ya, 4x kuadrat plus 8x plus di sini. Plus 8x tambah 3. Sama dengan sudah selesai. 8x kuadrat dengan kuadrat bisa dijumlahkan. 8 jadi 12x kuadrat. Kopikan saja. Jadi 12x kuadrat. 10x tambah 8x tambah 8x. Jadi 10 tambah 16, 26x. Konstanta. Jadi 10 tambah 3 jadi 13. Oh ini maaf ya, 4 x kuadrat plus 4 kali 2 8, 4 kali 3 12 ya, ini belum diselesaikan ya. Jadi 10 tambah 8 16x
Ya, 10 tambah 16, 26X tambah 10 tambah 12 adalah 22. Ya. Sehingga ini adalah jawabannya. Jadi, X-nya adalah ini. 12X kuadrat tambah 26X tambah 22. 12X kuadrat plus 26X tambah 22. Jadi jawabannya yang C. Ya. Nah, sebetulnya mau dikalikan dulu yang dioperasikan, ya. Kemudian diturunkan boleh, mau pakai U aksen P plus P aksen U juga boleh. Ya. Nah, ini cara penyelesaiannya. Nah, ini cara penyelesaiannya. Kemudian ada contoh-contoh yang lain, ya. Silahkan nanti dicoba sendiri. Ini adalah bentuk U per P, ya. Jadi ini adalah bentuk U per P. Jadi U aksen P plus P aksen U min P aksen U aksen P min P aksen U per P kuadrat. Ini juga sama, silahkan. Ini mau dipangkatkan 3 dulu boleh, mau pakai U boleh. Ya, jadi ini yang akan dibahas sekarang, ya, tentang turunan bentuk 2X min 1 pangkat 3. Namun di selanjutnya akan membahas tentang beberapa soal-soal yang terkait dengan fungsi komposisi, limit, dan turunan. Itu dari soal-soal yang ada di sini, ya. Nah, akan buka dulu tentang soal latihan. Ya. Nah, ini. Nah, ini merupakan soal latihan, ya, yang nanti pun akan di-share soalnya. Ya. Dari soal-soal, contohnya soal yang ada di sini, ada fx sama dengan ax min b, dan gfx adalah g komposisi fx, ax kuadrat tambah bx tambah a, maka tentukan gx. Ganti a dan b dengan bilangan asli ini. Dari pembahasan sebelumnya, ada beberapa banyak yang keliru, ya. Yang pertama, tulis aja dulu ini. Diketahui, biasakan tulis diketahui, ya. Diketahui fx-nya, kemudian ada gfx-nya. Karena di sini A dan B-nya dengan bilangan asli, kita misalkan, ya. Misalkan A-nya 1, kemudian B-nya 2, ya. Bebas-bebas saja, mau 100 A-nya boleh karena anggota bilangan asli. Sehingga ini akan jadi apa sekarang? Nah, ini jadi A-nya berapa tadi? A-nya 1 kali X, ya, X, ya, langsung saja, ya. A-nya 1 kan sudah, kemudian B-nya 2, A-nya 1, ya. 1 mau ditulis boleh, enggak juga nggak apa-apa, B-nya adalah 2. Tapi kalau yang di konstanta harus ditulis, ya. Nah, ini jadinya, ya, fx-nya adalah x min 2 dan gx-nya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, apa yang harus diselesaikan selanjutnya adalah kita rubah dulu ini. Ya, karena mencari gx, ya, mencari gx. Nah, berarti x min 2 itu harus dalam satu peubah. Nah, kita misalkan, ya. Misalkan, nah ini kita nyatakan U saja. Variabel U, nah ini sama dengan U.
sehingga ya, maka X-nya sekarang berubah jadi U tambah 2. Ini jadi sekarang Fx-nya adalah berubah ya. Jadi X-2-nya dari U ya. Jadi GU sekarang itu. Nah, sekarang menjadi apa di sini? Ya, ikuti saja. Jadi dalam menyelesaikan mencari fungsi dari komposisi itu dibalik ya, sehingga ikuti saja yang keterangan yang ada ya. G Fx itu sekarang menjadi apa? Karena X-2 itu jadi U, jadi GU ya. Nah, ini jadi U kan tadi ya. Ini jadi U, GU sama dengan X-nya disubstitusi. Iya, jadi sekarang X-nya disubstitusi. Ya. Nah, ya. Ya, ini ditulis dulu boleh yang ada di sini ya biar jelas. X-nya kan jadi U tadi ya. X-2-nya jadi U, jadi Fx-nya akan jadi sama dengan U. Nah, jadi GU, U utama ini, X ini jadi U tambah 2 ya. Kurung ya, karena 2 kali X jadi 2 kali U tambah 2 tambah 1. Ya, ini adalah GU-nya. Sehingga yang ini adalah GU-nya. Karena yang ditanyakannya adalah GX, kita tinggal ganti saja variabel yang ada di sini. Yang ditanyakan adalah GX. Ya, jadi ini dulu diuraikan ya. Jadi, mohon maaf. Ya, ini dulu diuraikan. Nah, ini diuraikan jadi berapa? Jadi U kuadrat ya. Ya. Jadi U kuadrat plus 2U plus 4 ya. Plus 2U plus 4 plus 1 ya, jadi yang ini. Nah, jadi ini kan U plus 2 dikuadratkan jadinya U kuadrat ya, kita akan perbesar U kuadrat tambah 2U tambah 4 ditambah 2 kali U2U ditambah 4 tambah 1. Sehingga langsung saja kita akan ganti variabelnya dengan X ya. Ini jadinya apa? X kuadrat. Nah, 2U tambah 2U jadi 2X tambah 2X adalah 4X. 4X. Kemudian tinggal 4 tambah 4 tambah 1 jadi 9. Ya, sehingga kesimpulannya jadi GX-nya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 9. Ya, jadi dari soal yang ada di sini ya. Soal Fx-nya X min B, kemudian Fx-nya adalah X kuadrat tambah Bx tambah A dengan cara mensubstitusikan A dan B-nya secara bebas. Ini adalah cara penyelesaiannya. Ya. Ya. Sekarang untuk soal yang lain silahkan saja.
Nah, akan dibahas soal yang nomor 3 ya. Jika f2x min 1 sama dengan x plus 2 ditanyakan gx. Ya. Dan ya, jika f-nya 2x min 1 sama dengan x tambah 2 dan gx-nya x min 1 per 2 x tambah 3 dan x tidak boleh negatif 3 per 2. Ini maka GF5. Nah, sehingga kita caranya sama saja tadi. Kita misalkan diketahui aja, diketahui ya ini dan ini, kemudian ini ditanyakannya biar jelas saja, ditanyakan jawab, kita akan jawab. Nah, yang harus jeli adalah F5 yang ditanyakannya, sehingga kita cari F5 dulu. Nah, F5 dulu kita cari di sini. Nah, sehingga F5 itu, nah, yang akan dicari berapakah F5? Berapakah F5-nya? Berapa F5-nya? Sehingga ini sebagai modal, berapakah F5-nya? Kita akan coba 2x min 1. Nah, kan 2x min 1 harus sama dengan 5. Ya. Sehingga ini akan jadi 2x sama dengan 6. Ya. Dan ya, 2x min 1 sama dengan 5, jadi 2x sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. Ya. Ya, jadi kita sudah tahu X-nya 3. Ya, jadi karena yang dicari adalah F5, sehingga ini harus jadi 5. 2x min 1 sama dengan 5, 2x sama dengan 6, X-nya sama dengan 3. Sehingga yang tadi F5-nya itu di sini berapa? Nah, ya. Tadi F5-nya. Nah, F5 ini kan 5 ya. F5 itu X-nya berapa? X-nya 3. Nah, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, gitu. Jadi nilai dari F5-nya berapa? F5-nya kan X-nya 3. Ya. 3 ininya. Jadi X-nya 3, maka nah ini tulis aja dulu ya. Ini kan langsung aja F5 itu tadi X tambah 2 ya. Iya. Iya, di sini. Tambah 2 ya, jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, sekarang sehingga yang ditanyakan GF5. Ya, GF5 itu di sini substitusikan saja, di sini adalah GF5. Iya, GF5. Yes. Nah, ada berbagai cara sebetulnya. Mau mencari GF, mau F5-nya berapa, substitusikan jadi F5 min 1 per 2 kali F5 plus 3 itu juga boleh. F5 itu tadi 5 ya, tinggal F-nya disubstitusi di sini. Iya, jadi mau gini aja dulu boleh, bagus. Ya, jelas. Karena disubstitusikannya bukan lagi GX tapi F5. 2 F5. Iya, sama dengan F5-nya tadi berapa? 5 ya. 5 kurangi 1, 2 kali 5. 2 kali 5 tambah 3, jadi sama dengan 4 per 2 kali 5, 10 tambah 13. 4 per 13.
Jadi cara menyelesaikannya ikuti saja apa yang diketahui dan kemudian yang ditanyakan langsung dicari. Yang dicarinya apa? F5 cari dulu F5. Maka ini harus bernilai 5 ketika X-nya sama dengan 3. Nah, ketika X-nya sama dengan 3. Substitusikan saja ke fungsi dari F2X-nya 1, 3 tambah 2 sama dengan 5. Sehingga substitusikan. Iya. Selanjutnya akan membahas tentang limit. Nah, ini ya, tentang limit ini. Ya. Tentang limit ini sebetulnya mudah. Ya. Sebetulnya mudah kalau menyelesaikan soal ini. Kita periksa dulu ini apakah 0 per 0 atau memang nilai limitnya seperti yang sudah disubstitusi. 1 kuadrat 1 tambah 1 2 dikurang 2 0. Kemudian 1 kurangi 1 0 ini adalah 0. Ya. Jadi ini merupakan limit tak tentu. Ini adalah limit tak tentu dari bentuk 0 per 0. Ya, 0 per 0. Sehingga nilai limit ini kita faktorkan, turunkan saja. Ya, karena bentuknya 0 per 0, karena kita sudah tahu turunan, langsung saja X kuadrat jadi 2X, turunan X jadi 1. Ya, dan ini adalah 0. Ya. 0. Kemudian X min 1 turunan X adalah 1. Kemudian selanjutnya substitusikan nilainya. Ya, jadi 2 kali 1 adalah 2 tambah 1 jadi 3. Ya, ini 3. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3 per 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya limitnya adalah 3. Ya, harus ditulis jadi. Jadi limit ini sama dengan 3. Ini bagaimana cara membacanya? Ini adalah limit X kuadrat tambah X min 2 per X min 1 ya, ketika X-nya mendekati 1. Ya, jadi limit dari ini ketika X-nya mendekati 1. Nah, sekarang bentuk yang tak hingga. Nah, ini yang tak hingga. Ya, kita periksa dulu. Yang pertama diperiksa dulu ini apakah tak hingga per tak hingga. Ya, ini adalah tak hingga pangkat 3 tambah ini adalah tak hingga. Ya, ini adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Iya. Ini adalah tak hingga per tak hingga. Karena tak hingga per tak hingga, ini kita akan selesaikan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Iya, membagi dengan pangkat tertinggi. Membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi karena pangkat tertingginya adalah X3, berarti dibagi dengan pangkat X3 semuanya. Membagi dengan pangkat. Begitupun yang bawah juga sama, dibagi dengan X pangkat. Ini akan sama dengan ya, limit dari nah ini kan yang ini aja, yang pangkat yang diperhatikan yang ini aja. Iya, yang ini aja. Nah, plus titik-titik saja. Iya. Ini biarkan saja begini boleh diselesaikan dengan seperti itu karena yang diperhatikan adalah pangkat tertingginya. Begitupun dengan yang ada di sini adalah X per 3. Karena ini adalah sudah bernilai 0. Iya, terus titik-titik. Apa nilainya? Ini adalah limit dari
Yang atas adalah 1 plus titik-titik, dan yang bawah adalah 1/x ya. Jadi ini adalah 1/x tambah titik-titik. Nah, ini berarti jawabannya adalah 1/x itu adalah limit 1/x, x-nya tak hingga berarti 0. Ini jadi jawabannya 1 ya tambah 0 di sini ya, karena yang lainnya adalah bernilai 0 ya. Kita ini kan lagi, nah, kalau mau di perlintas boleh ini juga konsisten terhadap tambah titik-titik, yang di bawahnya adalah 0. Jadi jawabannya ya limit dari 1/0 ini adalah tak hingga, sama dengan tak hingga. Nah, ada sebuah ini ya, solusi kalau bentuknya 0/0. Nah, ini ya. Nah, ini ada rumus cepat ya, bukan rumus cepat sebetulnya. Ini untuk mengingat saja. Nah, ini limit ya. Nah, A X pangkat M tambah B X pangkat M min 1 ya, tambah C X pangkat M min 2 per P X pangkat N tambah Q X pangkat N min 1. 0 untuk M-nya kurang dari N. A per P untuk M-nya sama dengan N, dan tak hingga untuk M lebih besar dari N. Di atas pangkatnya 3 dan di bawah pangkatnya 2. Ya, M, N. Karena M lebih besar dari N, maka jawabannya tak hingga. Ya, jadi ini bisa saja misalkan karena ya, pangkat 3 lebih besar 2 ya, nilai limit tersebut jadi ya, ini kan M-nya 3, 2 M lebih besar dari N ya, 3 lebih besar dari 2, jawabannya tak hingga ini tinggi. Jadi nilai limitnya ini adalah sama dengan tak hingga. Boleh pakai pendekatan ini, tidak apa-apa. Nah, kemudian ini khusus untuk limitnya tak hingga ya. Apakah ada soal lain? Iya, oh ada ini soal ini ya. Ada soal yang ke ini soal baru ya. Ini soal yang ke-7. Ini soal ya. Maaf, ini soal. Soal yang ke-7. Nah, ini berapa nilainya? Langsung saja kita pakai pendekatan yang ada di sini. Limit dari X kuadrat tambah X tambah ini X pangkat 3 ya. Nah, limit X pangkat 3 tambah X kuadrat dikurangi 2X per X pangkat 5 plus X, X-nya mendekati tak hingga. Ini kan tadi ada sebuah pengingat ya. 0 untuk M-nya kurang dari N. M-nya 3, N-nya 5.
Ya, ini jawabannya langsung 0. Ya, untuk menguraikannya sama seperti yang ada di sini. Bagi dengan pangkat tertinggi. Ya. Karena apa? Karena 3 kurangi 5. Ya. Jadi karena pangkat 3, pangkatnya di sini. Pangkat 3 kurangi 5. 0. Ya. Itu. Jadi sekarang kalau pangkatnya lebih besar, itu tak hingga, tapi kalau pangkatnya kurang, itu 0. Bisa menjadi solusi tercepat untuk soalnya apabila pilihan ganda. Tapi kalau untuk soalnya uraian, diuraikan saja seperti ini. Ya, tapi untuk yang lain-lain di titik-titik saja dan seterusnya, karena yang diperhatikan adalah pembagi dari pangkat tertinggi tadi. Tapi hati-hati kalau misalkan ini tidak terurut, ya. Misalkan di sini X pangkat 3, di sini X pangkat 5, maka X pangkat 5 yang diperhatikannya. Selanjutnya, nah untuk masalah yang bentuk-bentuk lain daripada bentuk limit, yang ini ada pendekatan juga, ya ada sebuah pendekatan mau pakai dikali dengan rasional boleh, dirasionalkan dulu boleh, ataupun ada yang sebagai pengingat juga ya. Ini nah ini AX kuadrat tambah BX tambah C membentuk ini mirip 3X kuadrat min X tambah 1. AX kuadrat tambah BX tambah C ini P X kuadrat tambah QX tambah R. Maka kalau A-nya sama dengan P, ya ini koefisien A-nya sama dengan P, maka langsung saja kita akan gunakan di rumus tersebut boleh. Karena A sama dengan P sama dengan 3. Iya. Sehingga menggunakan rumus ini. B min P, B min Q ya, B min Q per 2 akar 2 akar A. Dari mana rumus ini ya? Rumus ini dari menyerasionalkan dulu ini. Ya, jadi dikali dengan sekawannya. Kali akar X kuadrat tambah BX tambah C plus akar PX kuadrat tambah QX tambah R per. Silahkan dicoba ya sebagai latihan. Ini kemudian ini kita ingatkan saja B-nya berapa? B-nya adalah 2 ya. Kemudian dan Q-nya adalah negatif 1. Ya. Jadi Q-nya adalah negatif 1, maka ini akan menjadi B-nya 2, Q-nya min 1, min 1. Ini aja dulu. 2 akar A, 2 akar 3. Ini akan sama dengan 2 tambah 1, 3. Ini sama dengan 3. 2 akar 3. Atau sama dengan dirasionalkan. Ini akan jadi ya, akan jadi 3 akar 3 per 2 kali 3, 6 ya. Atau sama dengan disederhanakan lagi 1/2 akar 3. Ya. Jadi ini dikali akar 3 per akar 3, jadi 3 akar 3 per 2 kali akar 3 akar 3, 2 kali 3, 6. 3 akar 3 per 6, 1/2 akar 3. Ini adalah cara untuk mempermudah perhitungan bentuk limit tak hingga dikurangi tak hingga. Untuk selebihnya, silahkan saudara dipelajari lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.